Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juwana, mengajar mata pelajaran atau bidang studi seni budaya di kelas 11 dan kelas 12 IPA. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang banyak ditemukan dan hal-hal yang menjadi suatu permasalahan di dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bersama dengan siswa kelas 11 maupun kelas 12, setiap pembelajaran pada umumnya lancar dan tidak terjadi hal-hal yang sangat menghambat. Artinya dalam kondisi pembelajaran bisa berlangsung sesuai dengan yang direncanakan, terutama dalam kegiatan praktek. Dalam kegiatan praktek yang saya lakukan, terutama dalam seni musik, karena sifatnya adalah klasikal dan bertempat di ruang seni, maka semua alat musik yang ada di situ, di ruang seni tersebut, dan siswa masuk ke dalam ruangan seni tersebut, dan tentunya akan terjadi situasi awal mungkin siswa itu memegang atau membunyikan atau menabuh dari alat-alat musik yang ada. Itu wajar. Dan saya terima bukan permasalahan, itu suatu reaksi dari keinginan siswa. Nah, pada akhirnya nanti bagaimana kita mengarahkan atau menjelaskan bahwa pada pertemuan tersebut materi-materi yang akan dibahas adalah materi-materi yang spesifik, artinya pada alat-alat musik tertentu. Dan itu sudah selalu atau saya lakukan setiap pertemuan di ruang seni, di ruang kesenian. Siswa dibuat senyaman mungkin, siswa dibuat tertarik mungkin, dan siswa diarahkan untuk melakukan sesuai dengan memainkan alat musik sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tentunya dengan arahan-arahan dan bimbingan mana yang alat musik yang ritmis, kemudian mana alat musik yang melodis, kemudian mana alat musik yang kordis, kemudian kelompoknya nanti pada alat musik perkusi atau alat musik yang lain. Oleh karena itu, yang saya alami permasalahan tidak terlalu kental, tidak terlalu menghambat. Hanya yang sering terjadi di dalam pembelajaran itu, sementara beberapa orang dalam kelompok bermain alat kordis, kemudian kelompoknya nanti pada alat musik perkusi atau alat musik yang lain. Oleh karena itu, yang saya alami permasalahan tidak terlalu kental, tidak terlalu menghambat. Hanya yang sering terjadi di dalam pembelajaran itu, sementara beberapa orang dalam kelompok bermain alat musik itu, tentu ada yang kebagian alat musik untuk dimainkan, dan tentunya yang lain menunggu giliran sambil melihat temannya untuk bermain. Nah, sementara yang melihat itu ada yang serius dan tidak menutup kemungkinan juga ada yang menunggu giliran dia sambil menggunakan alat HP sebagai alat komunikasinya. Nah, walaupun dalam pembahasan itu, dalam materi itu bukan kendala, tapi saya perlu mengarahkan solusinya. Siswa yang tidak ikut bermain atau tidak memainkan alat musik dan kelihatan asik dengan main HP-nya, biasanya game yang sering mereka mainkan, saya dekati dan saya arahkan. Dengan arahan yang saya sampaikan, misalnya saya lihat apa yang sedang dia tonton, kemudian saya arahkan kepada
materi-materi di misalnya saja di YouTube, materi-materi yang berkenaan dengan materi yang sedang dipraktekkan pada hari tersebut. Umpamanya di situ saya suruh melihat bagaimana teknik bermain alat musik perkusi, maka saya suruh lihat videonya. Kemudian bagaimana memainkan misalnya alat musiknya tradisional, maka saya suruh lihat di video HP siswa tersebut untuk mencari dari YouTube tentang bagaimana memainkan alat musik tradisional, kemudian dan memainkan alat musik non tradisional. Sehingga dengan demikian siswa tersebut bisa memanfaatkan HP-nya bukan untuk main game, tetapi untuk membahas atau untuk memahami tentang materi tersebut. Dan alhamdulillah dengan cara ini artinya tidak terlalu frontal untuk melarang siswa, tetapi kita mengarahkan untuk melihat materi yang ada di YouTube, karena sekarang materi apapun ada di internet. Dengan demikian secara pola pikir, secara pengetahuan, secara mungkin saja dengan teori dan melihat dari prakteknya, anak itu nanti bisa menerapkan pada alat musik yang sebenarnya di ruang seni dan yang digarap pada pembahasan di garapan di materi yang sedang dibahas di kelas tersebut. HP sebagai alat komunikasinya. Nah, walaupun dalam pembahasan itu, dalam materi itu bukan kendala, tapi saya perlu mengarahkan solusinya. Siswa yang tidak ikut bermain atau tidak memainkan alat musik dan kelihatan asik dengan main HP-nya, biasanya game yang sering mereka mainkan, saya dekati dan saya arahkan. Dengan arahan yang saya sampaikan, misalnya saya lihat apa yang sedang dia tonton, kemudian saya arahkan kepada materi-materi di misalnya saja di YouTube, materi-materi yang berkenaan dengan materi yang sedang dipraktekkan pada hari tersebut. Umpamanya di situ saya suruh melihat bagaimana teknik bermain alat musik perkusi, maka saya suruh lihat videonya. Kemudian bagaimana memainkan misalnya alat musiknya tradisional, maka saya suruh lihat di video HP siswa tersebut untuk mencari dari YouTube tentang bagaimana memainkan alat musik tradisional, kemudian dan memainkan alat musik non tradisional. Sehingga dengan demikian siswa tersebut bisa memanfaatkan HP-nya bukan untuk main game, tetapi untuk membahas atau untuk memahami tentang materi tersebut. Dan alhamdulillah dengan cara ini artinya tidak terlalu frontal untuk melarang siswa, tetapi kita mengarahkan untuk melihat materi yang ada di YouTube, karena sekarang materi apapun ada di internet. Dengan demikian secara pola pikir, secara pengetahuan, secara mungkin saja dengan teori dan melihat dari prakteknya, anak itu nanti bisa menerapkan pada alat musik yang sebenarnya di ruang seni dan yang digarap pada pembahasan di garapan di materi yang sedang dibahas di kelas tersebut dan yang bertempat di ruang seni tersebut. Nah, itulah kira-kira yang bisa saya gambarkan tentang proses pembelajaran khususnya untuk saya seni budaya, dalam hal ini seni musik, untuk praktek musik maupun non praktek. Saya sampaikan paparannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan tentunya khususnya bagi saya dengan solusi-solusi yang saya ambil tadi bisa mengalihkan
atau bisa membuat siswa itu dari tidak memperhatikan mungkin atau tidak memainkan secara langsung, mungkin bisa saja dia mencari melalui media sosial atau media yang lain melalui HP. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.